mencaci maki dan mencela daripada Tuan Guru Ahmad Tretetet atau Waliullah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif ibrahimakumullah ilahi anta mashhudi. Waridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah cerita kepada teman-teman mengenai seseorang yang telah menyakiti wali, maka di akhir hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan dan matinya su'ul khatimah atau mati dalam keadaan tidak baik seperti itu. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, yang namanya seorang wali adalah seseorang yang sudah disembunyikan kezahirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus hati-hati di sini ketika kita menemukan atau kita merasakan frekuensi dari seorang wali. Jangan sampai kata-kata kita ini melukai daripada seorang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan di dunia ini. Ada sebuah cerita yang diceritakan dari sebuah kisah Tuan Guru yang ada di Lombok, Tuan Guru Ahmad Tretetet. Suatu kisah di mana satu kampung itu terbakar karena kampung itu ada salah seseorang yang telah mencaci maki dan mencela daripada Tuan Guru Ahmad Tretetet atau Waliullah itu sendiri. Wali Allah Tuan Guru Ahmad Tretetet itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut sebagai wali majzub atau dalam kategori wali yang terlihat atau yang menampakkan diri sebagai majnun atau wali yang majzub atau wali yang gila seperti itu. Suatu ketika Tuan Guru Ahmad Tretetet berada di suatu kampung dan di sana ada seorang pedagang penjual es campur, dan di situ Tuan Guru Ahmad Tretetet datang untuk meminta segelas es campur tersebut. Namun dari tampilan Tuan Guru Tretetet yang compang-camping kemudian membawa diri dengan bau tidak sedap, maka penjual es krim itu menyuruh Tuan Guru Ahmad Tretetet untuk pergi. Maka seketika itu secara tidak langsung dan secara mustahil gelas-gelas dari tukang es krim atau tukang penjual es itu hancur berantakan, terberterbangan dan hancur berantakan, dan seketika itu kampung tempat berjualan daripada penjual es krim itu terbakar seperti itu. Itu merupakan salah satu daripada karomah-karomah beliau yang tidak perlu dan harus kita waspadai ketika kita bertemu beliau. Seperti itu, harus kita waspadai. Itulah sebabnya kita harus menjaga daripada lisan ini. Jangan sampai lisan ini melukai
seseorang yang tidak pada tempatnya atau melukai daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pernah saya mendapatkan sebuah cerita, ini muncul daripada cerita sopir daripada Tuan Guru yang ada di Jeruwaru, Tuan Guru atau Guru Ukit di sana, yang menjadi sopir beliau. Pernah suatu ketika Guru Ukit pergi ke sebuah warung untuk makan, warung makan di sini untuk makan. Karena saking banyak pembelinya toko tersebut sehingga lupa untuk atau tidak cepat untuk menghidangkan makanan di Guru Ukit dan teman-teman atau sopirnya di sana. Karena saking lamanya menunggu, akhirnya Guru Ukit pergi dengan kekesalan atau dengan ocehan-ocehan yang membuat penjual warteg atau penjual nasi itu marah seperti itu. Dengan cacian-cacian Guru Ukit itu sendiri. Tapi seketika itu setelah Guru Ukit pergi, maka warung itu serentak sepi. Dan sampai sekarang warung itu sudah tutup. Ini adalah kejadian nyata yang disampaikan oleh sopir daripada Guru Ukit. Nah, itu adalah contoh perbuatan yang harus kita hati-hati terhadap wali-wali Allah seperti itu. Itu kisah nyata, saudaraku. Untuk itu ketika kita bertemu atau ketika kita sudah tahu tentang kesejatian wali itu, maka harus kita hati-hati terhadap mereka. Kita harus belajar untuk sefrekuensi sama mereka. Intinya kita harus belajar menjadi seorang wali-wali Allah melalui pengkajian-pengkajian atau melalui kajian-kajian tarekat atau kajian-kajian ilmu ma'rifat seperti itu. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, ada juga sebuah kisah di mana banyak sekali kisah-kisah di kampung yang terlihat, yang tercermin, banyak sekali saudara-saudara kita yang terkapar dengan penyakit-penyakit stroke, kemudian mereka tidak tahu tai apa roti, dalam artinya dia memakan tainya di akhir hayatnya. Itu semuanya rata-rata telah salah atau telah memiliki kesalahan kepada wali-wali Allah. Mereka suatu ketika atau sesekali telah mencaci maki atau telah menganggap wali-wali Allah itu gila. Maka di akhir hayatnya kebanyakan saudara-saudara kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan tidak baik karena mereka telah mencela daripada wali-wali Allah. Ada yang stroke, ada yang kemudian makan tainya, matinya tidak, tubuhnya hancur dan lain sebagainya karena mereka telah salah kepada wali-wali Allah. Seperti itu, saudaraku. Itu yang kita lihat ketika saudara-saudara kita atau papuk-papuk baluk kita, meskipun mereka panjang umur, tapi mereka sengsara dengan perjalanan panjang umurnya. Mereka mati dalam keadaan sakit, kemudian penyakit stroke dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus hati-hati di sini terhadap wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah itu kita tidak tahu siapa sebenarnya wali-wali Allah itu. Karena kita belum terjun untuk mengembangkan diri kita supaya sefrekuensi dengannya. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim.